Baik, kita lanjutkan materinya yaitu benda menggelinding pada bidang miring. Nah, jadi misalnya kan ada sebuah benda pada bidang miring, jadi bidang miringnya mempunyai sudut theta lalu ketinggiannya h. Nah, di sini ada benda misalnya ada bola atau silinder pejal ataupun bola pejal, berongga ataupun tidak berongga. Nah, coba kita gambarkan gaya yang bekerja, yaitu tentu ada W gaya berat, lalu arah ke sini W-nya W sin. Nah, ketika bendanya bergerak ke bawah, maka nanti sini ada gaya gesek. Gerak benda ada dua, yaitu berputar, namanya rotasi, dan berpindah, namanya translasi. Nah, kalau ingin mencari berapa berapa kecepatan, maka besarannya harus diingat adalah I itu apa? Yaitu K mr kuadrat. Sedangkan A percepatan linear, percepatan sudut dikali R. Sedangkan kecepatan linear, kecepatan sudut dikali R. Jadi ini mirip rumusnya ya. A dan V itu sama-sama linear, alfa dan omega itu sama-sama sudut. Jadi yang sudut dikali dengan R. Nah, untuk menentukan berapa percepatan dan kecepatan, maka kita analisis gaya-gayanya. Itu kita gunakan hukum Newton. Hukum Newton 1, sigma F sama dengan M kali A, dan sigma tau I kali alfa. Ini juga rumusnya mirip. Kalau gaya pada hukum Newton F, maka pada dinamika rotasi itu torsi. Kalau massa, maka dia jadi I, momen inersia. Sedangkan A, percepatan linear, maka alfa, percepatan sudut. Nah, oke, coba kita lihat gaya bekerja. Apa yang menyebabkan benda turun ke bawah? Yaitu W sin. Siapa yang menahan? Gaya gesek. Nah, maka persamaan sigma F-nya W sin theta dikurangi gaya gesek sama dengan M kali A. Oke, kemudian yang keduanya, torsi itu apa? Benda yang menyebabkan benda berputar, gaya putar gitu ya. Nah, yang menyebabkan benda berputar W sin atau gaya gesek. Kalau W sin hanya bekerja di pusat benda, maka dia hanya menarik ke bawah. Nah, yang menyebabkan dia berputar adalah gaya geseknya. Kalau seandainya ini licin, nggak ada gaya gesek, maka dia hanya turun aja, nggak berputar, nggak berotasi. Nah, jadi kalau gitu, sigma tau I kali alfa. Nah, taunya F kali R. Nah, gaya yang menyebabkan dia berotasi, berputar adalah F gaya gesek. Berarti F kali R sama dengan I itu diganti dengan K mr kuadrat. Lalu A-nya, alfanya diganti A per R. Nah, di sini ada R. Atas bawah boleh dicoret 1. Lalu di kiri kanan coret 1. Maka tinggal gaya gesek sama dengan apa? K dikali M kali A. Jadi ada dua persamaan. Persamaan 2-nya. Nah, ini persamaan 1-nya. Nah, kalau gitu kita substitusi dan eliminasi persamaan 1 dan 2. Kalau kita tambahkan persamaan 1 dan persamaan 2, W sin theta, ini min F, ini plus F. Jadi habis kalau ditambahkan. Lalu ini MA, lalu ini K MA. Lalu ini sama-sama ada A-nya, ditarik keluar. Jadi W sin theta sama dengan M tambah K kali M dikali A. Kalau gitu A sama dengan apa? W sin theta dibagi dengan M tambah KM. Kalau kita buka rumus W itu adalah M kali G sin theta, lalu di sini juga ada M tarik keluar, maka M ini dicoret, maka tinggal rumus A-nya adalah G sin theta dibagi 1 tambah K. Nah, K itu tergantung bendanya. Kalau bola pejal, bola berongga 2/3 dan 2/5. Sedangkan silinder pejal, silinder berongga 1 dan setengah. Oke. Nah, sekarang coba kita mencari kecepatan. Kalau ingin mencari kecepatan, maka kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik kekal sepanjang jalan. Jadi kalau ada benda di posisi mula-mula, ini misalnya posisi 1, ketika dia berputar, berotasi dan bertranslasi di posisi kedua, maka sepanjang jalan ini energinya tetap energi mekanik. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Maka di sini ada energi potensial, di sini ada energi potensial dan juga energi kinetik. Di sini energi potensial dan energi kinetik. Kita jabarkan. Nah, di posisi 1 ada EP1, EK1. Ada EP2 dan EK2. Nah, di posisi 1 yang di puncak bidang miring, dia belum bergerak, kecepatannya 0, maka EK-nya 0. Lalu di posisi 2 di bawah, dia ketinggiannya udah nggak ada lagi, berarti 0. Maka yang tinggal apa? EP1 dan EK2. Tapi ingat, EK itu ada 2, EK rotasi dan translasi, kita jabarkan. EP1 sama dengan EK translasi 2
tambah EK rotasi 2. Nah, apa rumus EP? MGH. Rumus EK setengah MV kuadrat. Tapi kalau rotasi mirip rumusnya, tapi ganti setengah I omega kuadrat. MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Setengah kali I-nya diganti dengan KMR kuadrat. Omega itu, V itu kan omega kali R. V itu omega kali R, berarti omega V per R. Kalau di kuadrat maka V kuadrat per R kuadrat. Nah, sama-sama dengan kuadrat, coret. Lalu M-nya juga ada kiri kanan, semuanya dicoret. Maka tinggal GH sama dengan setengah V kuadrat tambah setengah K V kuadrat. Sama-sama mengandung V kuadrat dan sama-sama mengandung setengah, ditarik keluar, tinggal 1 tambah K. Nanti kalau dimasukkan ke dalam lagi, setengah V kuadrat kali 1, ini, setengah V kuadrat kali K, ini. Nah, kemudian ini kali silang 2GH, ini dia 2GH-nya, jadi V kuadrat sama dengan 2GH per 1 tambah K. Nah, ini kan V kuadrat, berarti V-nya apa? Akar dari 2GH per 1 tambah K. Lagi-lagi K-nya tergantung bendanya, bola atau silinder, pejal atau berongga. Nah, inilah dia mencari kecepatan. Kalau mencari percepatan ini, kalau lupa diturunkan ulang. Tapi kalau udah lama-lama dipakai, maka dia akan jadi ingat. Oke, demikian nanti kita akan bahas soal latihan.